Bayangkan seorang raja yang begitu kaya, emasnya tak terhitung. Perbendaharaannya membuat para penguasa dunia tercengang. Dialah Mansa Musa, raja dari Mali di Afrika Barat. Saat ia melakukan perjalanan haji ke Mekah, karavan emasnya begitu banyak, hingga membuat harga emas anjlok di seluruh Mesir, yang membangun masjid, mendanai ilmu pengetahuan, dan meninggalkan jejak kebesaran yang menyaingi kerajaan manapun. Namun, inilah yang mengejutkan. Meski Mansa Musa disebut sebagai don manusia terkaya dalam sejarah, nama dan kerajaannya hampir hilang dari ingatan dunia. Sebuah ironi pahit Raja Emas yang menggetarkan bumi, kini justru terkubur dalam sunyi, atau sengaja dikubur untuk menutupi fakta bahwa Islam pernah jaya. Bayangkan sebuah kerajaan, bukan di padang pasir atau di pegunungan, tapi di jantung hutan Amazon yang liar dan gelap. Dari atas langit, para peneliti menemukan pola jalan kuno, ladang luas, dan reruntuhan kota yang terkubur di bawah rimba. Bagaimana mungkin sebuah peradaban raksasa pernah berdenyut di sini, lalu menghilang seolah ditelan bumi? Hutan Amazon yang kita kira sekadar belantara, ternyata pernah jadi pusat kehidupan ribuan manusia. Mereka membangun, bercocok tanam, dan berdagang lalu lenyap. Tidak ada catatan, tidak ada nama raja, tidak ada tanda perang besar. Yang tersisa hanya bayangan. Pertanyaan menggantung, apakah kerajaan itu musnah oleh bencana? Atau mungkinkah keturunan mereka masih bersembunyi, hidup di kedalaman hutan, menunggu saat untuk kembali menunjukkan diri? Apakah kamu percaya kalau Amazon menyimpan kerajaan yang belum selesai bercerita? Bayangkan, sebuah makam raksasa terkubur di bawah tanah Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Itu adalah makam Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan seluruh negeri. Di sekelilingnya ribuan prajurit Trakota berdiri membisu, seakan masih menjaga sang penguasa dalam tidur abadi. Namun yang membuat dunia gemetar, bukanlah patung-patung itu, melainkan ruang utama makam yang tidak pernah disentuh manusia modern. Catatan kuno menyebutkan, lantainya dialiri sungai merkuri beracun, dindingnya berkilauan dengan permata, dan perangkap mematikan siap menelan siapapun yang berani masuk. Ilmuwan menemukan kadar merkuri di tanah sekitar makam sangat tinggi, seakan legenda itu bukan sekadar mitos. Dan hingga hari ini pintu makam tetap terkunci rapat. Pertanyaannya, apakah mereka melindungi rahasia emas abadi, atau justru mencoba mengurung sesuatu yang tak boleh dibangkitkan? Bayangkan, seorang ratu yang kecantikannya digambarkan abadi, terpahat di patung yang kini jadi simbol Mesir kuno. Dialah Nefertiti, istri Firaun Akhenaten, sebelumnya bernama Amenhotep IV, penguasa yang berani mengguncang tradisi Mesir dengan menyembah satu Tuhan. Namun di balik kemegahan itu ada misteri yang menyesakkan. Nefertiti tiba-tiba menghilang dari semua catatan sejarah. Namanya dipadamkan, wajahnya lenyap dari relief istana. Bahkan makamnya tak pernah ditemukan. Apakah ia mati muda dan disembunyikan? Ataukah justru ia menyamar naik takhta dengan nama baru, memerintah Mesir sebagai seorang Firaun? Perempuan yang ditakuti, hingga kini para arkeolog masih menggali mencari jawaban. Tapi satu hal pasti, Nefertiti bukan sekadar ratu cantik, ia adalah hantu yang menghantui sejarah Mesir. Pertanyaannya, apakah kita akan menemukan rahasianya? Atau memang ada yang sengaja memastikan Nefertiti menghilang selamanya? Apakah One Piece itu benar ada setelah tahu kisah Nefertiti? Bayangkan sebuah kerajaan yang berdiri megah di bawah langit merah senja, tempat teriakan manusia bercampur dengan tabuhan jenderang suci. Inilah dunia bangsa Maya dan Aztec, di mana darah bukan sekadar cairan kehidupan, melainkan mata uang untuk membeli keabadian. Di puncak piramida batu yang menjulang, seorang raja berdiri gagah dengan mata menyala penuh keyakinan. Bagi rakyatnya, ia bukan hanya pemimpin, ia adalah penghubung antara dunia fana dan para dewa. Namun keyakinan itu datang dengan harga yang mengerikan. Ribuan nyawa manusia harus dikorbankan. Pedang obsidian berkilat di bawah cahaya matahari, dan setiap tebasan adalah doa. Dada-dada dibelah. Jantung manusia yang masih berdegup diangkat tinggi ke langit. Untukmu, wahai dewa matahari, seru sang imam, sementara sang raja mengangguk puas. Karena mereka percaya, tanpa persembahan darah, matahari akan padam, dunia akan runtuh, dan kekuasaan sang raja akan ikut sirna. Semakin besar kerajaan, semakin banyak darah yang dituntut. Tawanan perang digiring seperti hewan kurban. Rakyat yang ketakutan, terjebak dalam keyakinan kolektif, tetap bersorak. Karena di balik teror, ada janji keabadian. Dan sang raja
Ia berdiri di atas lautan darah, meyakini bahwa keabadiannya semakin dekat. Namun di balik megahnya upacara, tersembunyi ironi yang pahit. Ribuan jantung manusia tak pernah benar-benar membawa keabadian. Yang tersisa hanyalah jejak piramida berlumur darah, tulang-tulang tanpa nama, dan cerita ngeri yang bergaung sepanjang zaman. Raja hanya bisa menyaksikan kerajaan yang ingin dia jadikan abadi runtuh. Bertentangan dengan impian para raja itu, justru pengorbanan massal inilah yang mempercepat kehancuran mereka. Ketika bangsa asing datang membawa senjata dan penyakit, rakyat yang telah lama hidup dalam ketakutan tidak lagi mau berjuang. Kerajaan runtuh dan sang raja yang ingin abadi, kini hanya abadi sebagai legenda yang berdarah. Apakah pengorbanan itu benar-benar demi para dewa? Atau demi memuaskan ambisi seorang raja yang takut mati?